pilihan pertama adalah dengan raise hand ya. Dan selanjutnya acara yang terakhir adalah nanti penutup nggih. Selanjutnya kawan-kawan sekalian, marilah kita mulai acara pada hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk kita semua dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon selama penyampaian materi untuk kawan-kawan semua tidak mengaktifkan mikrofon gitu, atau dalam posisi unmute. Nanti maaf, dalam posisi mute gitu. Nanti unmute-nya intinya seperti itu ya. Oke, nanti ketika penyampaian materi mohon mikrofon untuk tidak aktif nih. Selanjutnya acara penyampaian atau sambutan penyampaian arahan kepegawaian dari Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Brebes kepada beliau Bapak Muhammad Darmawan Adi Nugroho, SSTP MSI. Waktu dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Dan salam melayani dengan hati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat karunia-Nya kita dapat melaksanakan seluruh kegiatan termasuk kegiatan sore hari ini dalam rangka penjelasan pemberkasan termasuk di dalamnya DRH maupun kemudian nanti tentang medical check up. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan berbagai tahapan proses seleksi CASN P3K 2023. Saya ucapkan selamat atas kelulusan Bapak Ibu sekalian di 3 formasi, ada guru, kesehatan maupun teknis lainnya. Perlu kami informasikan bahwa formasi Kabupaten Brebes untuk tahun 2023 adalah sejumlah 2.555 dengan rincian guru 1.646, kemudian tenaga kesehatan 813 dan tenaga teknis lainnya 96. Dari guru 1.646 setelah dilaksanakan seleksi dapat terserap atau terseleksi 1.602. Ada 44 formasi yang kosong. Kemudian 813 untuk tenaga kesehatan terisi 741. Ada 72 formasi yang kosong. Kemudian untuk teknis lainnya 96 orang. 96 formasi terisi 94, ada 2 formasi yang kosong. Jadi total untuk formasi 2023 yang tidak terisi adalah 1.118 orang. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan hal-hal terkait bagaimana nanti teknis pengisian DRH, kemudian nanti ada juga narasumber dari RSUD Gajah. Jadi nanti pengaturan tentang MCU, medical check up, nanti akan dijelaskan oleh analis kepegawaian Mas Hemsa. Nanti tolong silakan ada yang bertanya, silakan raise hand, jangan sia-siakan kesempatan pada sore hari ini untuk bertanya. Jadi tidak ada lagi nanti saat proses pemberkasan sampai 14 Januari 2024 ada yang tercecer atau yang tidak tahu. Kami juga menyayangkan ini kalau ada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang belum join di Zoom, karena mohon maaf ternyata YouTube-nya ini ternyata ada trouble. Tapi saya minta tetap Bapak Ibu sekalian tetap subscribe untuk YouTube bidang mutasi ya, YouTube bidang mutasi BKPSDMD Kabupaten Brebes. Karena semua informasi nanti akan diberikan di YouTube tersebut. Baik itu proses-proses setelah pemberkasan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kami minta dari BKPSDMD Kabupaten Brebes minta kepada Bapak Ibu sekalian ini sudah mulai masuk
walaupun masih dalam proses pemberkasan menjadi aparatur sipil negara. Jadi tolong sikap lebih santun lagi, terutama dalam berkomentar dan lain sebagainya, untuk pencerminan dari diri Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon dalam komen lebih santun lagi, bertanya dengan cara yang baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan selamat. Semoga proses selanjutnya akan lebih baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutan sekaligus pengarahan kepegawaian dari Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kabupaten Brebes. Selanjutnya akan disampaikan penjelasan tentang pengisian daftar riwayat hidup untuk P3K dan penetapan NIP P3K formasi tahun 2023 yang akan disampaikan oleh analis kepegawaian BKPSDM Kabupaten Brebes. Namun sebelumnya kami tetap mengingatkan kepada kawan-kawan sekalian bahwa selama penyampaian materi mohon untuk mikrofon dalam posisi mati. Selanjutnya jika ada pertanyaan bisa menggunakan fitur chat dengan ketentuan yang tadi sudah kami berikan dengan dengan ketik tanya terus underscore nomor tanya terus menuliskan nama dan formasi yang dilamar. Selanjutnya diketikkan pertanyaan yang akan Anda tanyakan. Atau jika sudah yakin mau bertanya secara langsung, silakan gunakan fitur reaction dengan klik raise hand. Nanti kita akan seleksi siapa yang akan bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan tentang sosialisasi pengisian daftar riwayat hidup dan penetapan NIP PPK formasi tahun 2023 oleh analis kepegawaian BKPSDM Kabupaten Brebes kepada Bapak Hemsa Rumlianto. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator Pak Aris. Oke. Mohon izin untuk teman-teman, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, jelas Pak. Teman-teman sangat. Oke, sebelumnya salam kenal. Saya Hemsa, salah satu personil dari bidang mutasi BKPSDMD Kabupaten Brebes yang insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu beserta tim nanti, beserta tim dari bidang mutasi nantinya mendampingi Bapak Ibu mulai dari kemarin proses seleksi, kemudian ini masuk dalam proses pemberkasan, sampai penetapan NIP, pembuatan perjanjian kerja dan penyerahan SK juga masih akan dengan bidang mutasi BKPSDMD Kabupaten Brebes. Oke, mungkin untuk menghemat waktu, langsung saja bahwa proses pemberkasan untuk usul penetapan NIP didasarkan pada pengumuman yang sebelumnya sudah kami publikasikan gitu, nggih. Ada 3 pengumuman yang diterbitkan oleh Ketua Panselda CASN Kabupaten Brebes untuk P3K tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan. Oke, langsung saya izin share screen, nggih.
Oke. Yang pertama kita coba cermati pengumuman hasil seleksi P3K tenaga teknis Bapak Ibu. Seperti dijelaskan dalam pengumuman, untuk teman-teman yang dinyatakan lulus adalah teman-teman yang pada status kelulusannya terdapat keterangan L atau L2. Gitu ya untuk tenaga teknis. Jadi ada yang PL, ada yang PL2, ada PR1L, dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman yang status kelulusannya hanya P, ini tidak termasuk sebagai peserta yang dinyatakan lulus. Kemudian proses pemberkasan, kami mensyaratkan agar terlebih dulu mengisi data presensi pada alamat tautan yang juga sudah tercantum pada pengumuman. Fungsi dari pengisian data pribadi melalui tautan ini adalah sebagai data awal kami untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang juga nanti diikut dilampirkan ke BKN sebagai kelengkapan dokumen penetapan NIP. Oke. Hanya saja disayangkan sampai dengan saat ini tercatat masih ada 109 peserta yang belum melakukan pengisian data. Nanti segera saja kami nanti coba untuk share nama-nama yang belum melengkapi data, untuk kami minta segera menyesuaikan seperti teman-temannya segera melengkapi data melalui Google Form tersebut. Oke. Untuk proses pengisian DRH dan pengiriman dokumen kelengkapan untuk pengusulan NIP, ini bisa dilakukan mulai tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 14 Januari. Seluruh proses pemberkasan dilakukan secara paperless, secara online. Jadi tidak ada pengumpulan berkas fisik yang kami persyaratkan untuk dikirim ke BKD, itu tidak ada. Jadi seluruhnya dilakukan secara online, paperless melalui SSCASN. Alamat jalannya sama jalannya gimana? Tapi tujuannya mohon kawan-kawan ketika penyampaian materi untuk posisi mikrofon Anda pada posisi mati, supaya supaya lancar saja kegiatan ini. Terima kasih. Matur nuwun Mas Aris. Segera kita lanjutkan. Jadi pada intinya karena ini dilakukan secara online, secara digital, kami mohon agar seluruh dokumen yang dilampirkan, yang diunggah adalah dokumen asli yang dipindai, hasil pindai dari dokumen asli, bukan dokumen fotokopi atau fotokopi legalisir. Seluruhnya harus dokumen asli. Pastikan warnanya sesuai dengan aslinya, pastikan tidak ada dokumen yang terpotong pada saat scan. Untuk kelengkapan dokumennya sudah juga kami sampaikan di pengumuman, mohon dicermati masing-masing, ada pas foto, ada ijazah, ada transkrip nilai, ada daftar riwayat hidup, kemudian surat pernyataan 5 komitmen, surat pernyataan tidak mengajukan pindah, ada SKCK, ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani, ada surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika, kemudian ada surat lamaran, dan terakhir surat keterangan perbedaan data apabila memang ada perbedaan data KTP dan ijazah. Kemudian sekalian saja kami sampaikan bahwa untuk ada sedikit perbedaan untuk P3K tenaga guru, untuk file ijazah ditambah dengan file sertifikat pendidik bagi yang kemarin mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Kemudian bagi P3K tenaga kesehatan wajib juga melampirkan STR bagi jabatan-jabatan yang memang mempersyaratkan STR, dan STR-nya ini harus dalam kondisi aktif masih berlaku pada saat
dilampirkan nanti. Oke. Untuk kelengkapan dokumen seperti itu. Kemudian sudah disediakan juga buku petunjuk pengisian DRH oleh BKN. Mohon teman-teman dalam pengisian DRH acuannya menggunakan buku petunjuk ini. Jadi dibaca dulu, baru lakukan pengisian data dan unggah dokumen berdasarkan petunjuk yang disediakan di buku petunjuk pengisian DRH tahun 2023. Selanjutnya, untuk pengisian DRH dilakukan melalui akun SSCASN masing-masing. Jadi ya, setelah membuka akun SSCASN nanti akan ada pilihan apakah akan melanjutkan pengisian DRH atau akan mengundurkan diri. Untuk pengunduran diri, kami harapkan teman-teman tidak ada yang memutuskan untuk mengundurkan diri, ya. Kami harapkan betul semua formasi bisa terisi, bisa dimaksimalkan, gitu. Tapi jikapun kemudian tidak ada pilihan lain, monggo ada fasilitas untuk mengundurkan diri dengan kewajiban mengunggah surat pernyataan pengunduran diri yang formatnya juga sudah disediakan di SSCASN. Perlu diperhatikan bahwa sebelum memutuskan pengunduran diri, mohon dipertimbangkan masak-masak, karena kalau sudah mengajukan pengunduran diri tidak bisa lagi ditarik pengunduran dirinya, gitu, nggih. Mungkin kemudian ini yang sedang ramai adalah prosedur untuk pengujian kesehatan, nggih. Ini mohon maaf sekali karena memang untuk pelaksanaan tahun ini kami tidak menjadwalkan pelaksanaan pengujian kesehatan. Jadi pengujian kesehatan untuk di wilayah pemerintah Kabupaten Brebes bisa dilakukan di RSUD Bumiayu dan RSUD Brebes, karena ada konfirmasi di saat-saat akhir bahwa RSUD Bumiayu juga siap melaksanakan pengujian kesehatan, sehingga kami agak kesulitan untuk melakukan penjadwalan. Gitu, nggih. Apapun seluruhnya nanti akan bisa dilayani baik di RSUD Bumiayu maupun RSUD Brebes, gitu, nggih. Rasa-rasanya seluruh petunjuk pengisian ada di DRH, ada di buku petunjuk pengisian DRH dan bisa dibaca masing-masing. Sepertinya ini akan lebih efektif kemudian kalau dari teman-teman sekiranya akan ada yang mengajukan pertanyaan saja, nggih. Jadi kita bahas bersama-sama, kita saling sharing informasi. Monggo selanjutnya mungkin kami serahkan kembali ke Mas Aris untuk mulai bisa dibuka sesi tanya jawab gitu mawon, nggih. Nggih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, apabila apa yang saya sampaikan belum lengkap gitu, nggih. Nanti kita coba diskusikan di sesi tanya jawab, nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Indonesia untuk menurut kemudahan PKPSDM Kabupaten Brebes. Oke. Ya, suara saya terdengar? Terdengar, Pak, jelas. Oke. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hemsa Rumlianto atas penjelasan terkait pengisian DRH dan penetapan NIP untuk P3K formasi 2023. Tadi sudah dijelaskan, nggih, bahwa intinya
pengisian DRH itu mengacu pada pengumuman yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Brebes, dan pengisian DRH juga diharapkan lewat bukan diharapkan wajib lewat akun SSCASN masing-masing peserta nggih. Juga untuk penguploadan atau pengunggahan dokumen yang nanti panjenengan akan unggah adalah dokumen yang asli. Jadi kalau panjenengan monggo untuk menyiapkan dokumen fotokopi yang dilegalisir itu untuk dokumen panjenengan sendiri, tapi yang dibutuhkan untuk pemberkasan terkait dengan dokumen DRH adalah dokumen yang asli. Kira-kira seperti itu nggih Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan bisa menggunakan fitur reaction dengan klik raise hand. Nanti silakan kami membuka pertanyaan untuk Bapak dan Ibu sekalian, atau dengan menggunakan fitur chat. Sudah direkap, Mas? Ya. Ya, Bapak Ibu kami persilakan untuk menggunakan fitur raise hand untuk melakukan pertanyaan secara langsung. Dan nanti untuk fitur chat kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah kami rekap dan sudah kita berikan jawabannya. Pak, dari mana? Kami buka Bapak Hakim. Ya, Mas. Dari? Silakan Pak Hakim, aktifkan mikrofonnya Pak Hakim. Ya, silakan. Diaktifkan speakernya, speaker. Apa namanya mikrofonnya, Bapak Hakim? Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini langsung saja terkait dengan dokumen paperless itu di sini ada yang mensyaratkan untuk mengumpulkan dokumen legalisir berbentuk fisik dan lain-lain. Pertanyaannya bagaimana kita mensikapi itu? Terima kasih. Jawab dulu atau ditampung? Ya, pertanyaan dari Bapak Hakim kami tampung dulu. Ada yang lain? Dari kami persilakan untuk Ibu Nur Asyifa Rahmat Dewi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya, Pak. Ya. Saya kan punya NPWP ya. Dulu kan pernah persyaratan buat pengambilan rumah lah. Tapi setelah itu kan yang nggak dipakai lagi. Apakah perlu bikin NPWP lagi? Oke, ada yang lain? Pertanyaan cuma satu itu, Ibu Nur Asyifa. Terus yang kedua, itu bab mertua ya. Ini di file yang keluarga. Untuk mertua kan suami bapak mertua kan sudah meninggal, tapi ibu mertuanya sudah menikah lagi dan membuat kakak baru. Apakah bapak yang sudah meninggal dicantumkan lagi atau tidak? Oke. Sudah cukup, gitu saja. Ya, cukup. Oke. Ya, kita menjawab dua pertanyaan terlebih dahulu, nggih. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Hakim terkait dokumen legalisir. Silakan Pak Himsa untuk menjawab. Oke, matur nuwun Mas Aris. Nggih, mohon izin Pak Hakim nggih, tadi kami sudah sampaikan juga bahwa dasar untuk melakukan pemberkasan adalah pengumuman yang kami terbitkan, Pak. Monggo dicermati lagi apakah dalam pengumuman kami mempersyaratkan dokumen legalisir dan pengumpulan dokumen fisik atau tidak. Itu nggih, karena tadi juga sudah disampaikan bahwa seluruh pemberkasan untuk usul penetapan NIP dilakukan secara online, secara paperless, Pak. Itu nggih. Jadi kami tidak meminta dan tidak menerima berkas fisik. Begitu nggih. Nggih, sudah jelas di pengumuman juga bahwa pemberkasan dilakukan secara paperless, sudah
Jadi seperti itu di pengumumannya. Oke, kemudian di pengumuman di bagian C, dokumen yang dipersiapkan untuk pemberkasan usul NIP sudah jelas di sini dilakukan secara paperless gitu ya. Nah, kemudian terkait NPWP, rasa-rasanya kalau terkait NPWP saya lebih baik Ibu konsultasikan ke kantor pelayanan pajak gitu ya. Apakah ini NPWP-nya bisa kemudian digunakan atau tidak? Karena tentunya yang lebih berwenang menjawab terkait NPWP ada di kantor pelayanan pajak gitu nggih, Bu nggih. Tetapi kemudian pertanyaan kedua terkait Bapak mertua yang dicantumkan adalah orang tua kandung dari suami, Ibu. Jadi meskipun sudah meninggal dicantumkan dengan status hidup meninggal, gitu nggih, Bu. Bu Asita tadi nggih. Sepertinya cukup Mas Aris jawaban dari dua pertanyaan pertama, monggo dilanjutkan. Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak Imsa. Kami beritahukan kepada teman-teman untuk yang akan memberikan pertanyaan, jika pertanyaannya sudah ditanyakan oleh penanya sebelumnya dan perihalnya sama, jadi tidak perlu memberikan pertanyaan yang sama Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami buka pertanyaan untuk Bapak Muhammad Mupin. Silakan Pak. Oke, nanti. Bapak Muhammad Mupin. Ya, Monggo. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Untuk saya itu di ijazah tempat lahir itu ada kecamatan di Ketanggungan Brebes. Apakah selama pengisian data saya selalu mencantumkan kecamatan itu Pak? Mohon arahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mupin. Hanya satu Pak Mupin? Ya, selanjutnya saya buka untuk Bapak Erik Haris Subarkah. Silakan Pak. Nggih, Pak. Terima kasih Pak. Sebelumnya suaranya terjelas. Jelas sekali Mas. Ya. Oke Mas. Mohon izin ini Pak Aris untuk menanyakan terkait dengan pengisian DRH ini. Saya kan kemarin waktu sebelum tes saya hanya mengisi pada daftar riwayat pendidikan itu sampai S1 saja. Dan untuk sekarang alhamdulillah saya sudah lulus untuk PPG prajabatannya. Untuk pengisian di daerah itu yang S1 profesi atau apa, tadi saya ngeklik itu enggak jadi-jadi Pak. Untuk ngeklik yang bagian jurusannya Pak. Seperti itu. Jadi mohon informasinya untuk pengisian yang tadi untuk pendidikan profesinya dilampirkan atau tidak di daerah. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi nggih. Selanjutnya saya buka untuk Ibu. Halo, saya Pak. Bukan, Ibu siapa tadi Mas? Dahlia Prima. Ibu Dahlia Prima. Nggih, baik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Bapak, pertanyaan yang pertama saya itu yang terkait dengan surat pernyataan 5 komitmen dengan surat pernyataan tidak mengajukan pindah Pak. Iya. Kan ada yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap dengan gelar. Nah, pertanyaan saya kan kemarin saya waktu pendaftaran itu menggunakan sertif, Pak. Jadi yang diupload itu sertifnya. Jadi saya tidak mengupload ijazah S1-nya. Itu berarti nanti gelarnya GR saja gitu nggih, Pak? Atau nanti ijazah S1-nya juga ikut dilampirkan atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga terkait dengan pengisian di DRH itu kan apa ya? Yang untuk ngeklik riwayat pendidikannya itu berarti
Kalau punya saya kemarin itu waktu pendaftaran itu dari SD, SMP, SMA, dan terakhir itu langsung sertif, tidak ada S1-nya Bapak. Itu bagaimana? Terima kasih. Oke, 3 pertanyaan dari Bapak Muhbin, Bapak Erik, dan Ibu Dahlia. Silakan Pak Imsa. Waktu saya sepenuhkan kepada Anda. Ya, Mas. Pertanyaan dari Pak Mubin tadi saya kurang ini, suaranya kurang bisa saya tangkap. Pak Mubin Itu, Pak. menanyakan tempat lahirnya itu Kecamatan Ketanggungan, Brebes. Oke. Sesuai petunjuk di buku petunjuk DRH, untuk penulisan tempat lahir adalah menggunakan setingkat kabupaten atau kota. Jadi meskipun di ijazah tertulis nama kecamatan, tetap cantumkan Kabupaten Brebes. Cantumkan nama kabupatennya saja. Itu nih Pak. Ya, betul, Pak. Oke, sami-sami Bapak. Kemudian Pak Erik tadi terkait gelar profesi gurunya, nggih. Jadi gini Pak, untuk guru itu syarat kualifikasi pendidikannya kan yang dipersyaratkan itu adalah S1-nya Bapak. Terkait serdik itu adalah untuk mendapatkan afirmasi Pak. Jadi kalau memang kesulitan untuk melakukan entry profesi gurunya, kita coba entry S1-nya saja dulu Pak, daripada nanti kesulitan gitu nih. Sebelum nanti kami juga minta arahan juga ke BKN teknisnya seperti apa. Jadi silahkan dicoba S1-nya, kemudian kalau bisa ditambahkan profesi, ditambahkan. Tapi kalau kesulitan, cantumkan ijazah S1-nya saja. Karena memang dasar pelamaran, dasar pendaftaran, dan dasar pengangkatan nanti adalah ijazah S1. Nah, bagi yang kemarin mendapatkan afirmasi, silahkan serdik diunggah bersama dengan ijazah. Begitu. Gitu Pak Erik, cekap? Oke, Pak, siap. Sudah sangat jelas sekali. Oke, Pak Terun. Oke, sami-sami. Mungkin jawabannya kurang lebih sama dengan Bu Dahlia tadi, nggih? Nggih, Pak. Nggih. Sami nggih, Bu? Kalau saya itu Pak, kebetulan kalau saya ijazah S1-nya malah tidak. Nah, nggih. Karena daftarnya pakai serdik saya. Oke. Tadi Bu, saya sampaikan bahwa syarat utamanya adalah ijazah di jenjang S1. Oh. Jadi S1-nya justru yang wajib masuk, tapi kemudian misalkan S1-nya tidak linier, tetapi memiliki sertifikat pendidik yang linier, maka ijazah S1 dengan serdiknya diunggah bersamaan. Ini untuk satu file nih, Pak. Untuk unggahan dokumennya. Tapi untuk riwayat pendidikan S1 wajib masuk, gitu Ibu. Oh, berarti nanti ditambah. Oke, cekap Ibu. Satunya malah. Oke, kepada Bapak Mubin, Pak Erik, dan Ibu Dahlia sudah jelas nggih jawaban dari Pak Imsa? Iya Pak, jelas Pak. Oke, kita buka satu sesi pertanyaan lagi untuk yang pertama dari Dokter RSUD Brebes. Silakan Bu. Ibu Sakia Yasmin. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan terkait pemberkasan, pertama mungkin tadi sama yang ditanyakan, cuma bedanya ini saya kan S1 profesi. Ijazahnya kan ada S1 yang pendidikan, apakah itu juga nanti dua-duanya yang diupload atau cukup yang profesi saja. Lalu untuk STR, tadi kan yang penting masih berlaku ya Pak. Kalau yang sekarang kan ada pengurusan yang seumur hidup. Cuma memang saya belum sempat mengurus karena memang baru perpanjangan. Pas sudah selesai perpanjangan, baru keluar aturan yang seumur hidup. Itu apakah tidak apa-apa? Karena memang masih berlaku sampai 5 tahun ke depan. Lalu saya izin juga menanyakan terkait tahapan-tahapan selanjutnya. Untuk jadwalnya, ini kan kebetulan saya posisi masih di Kalimantan. Apakah kiranya itu kapan saya harus standby di Brebes gitu Pak? Karena kebetulan
bulan Februari nanti masih ada acara di sini. Seperti itu. Mungkin ingin menanyakan kejelasannya saja, kira-kira harus standby di Brebesnya itu mulai bulan apa? Seperti itu. Mohon bantu arahannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dokter ya. Selanjutnya kami buka untuk Ibu Amariskiana. Silakan Ibu. Terima kasih Pak atas waktunya. Tadi pas di awal kan Pak Hemsa udah bilang untuk MCU itu kan di rumah sakit Bumiayu, RSUD Bumiayu sama RSUD Brebes. Nah, sedangkan kan saya domisilinya di Tegal. Jadi kemarin saya sudah MCU di Rumah Sakit Dr. Susilo. Itu gimana? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di surat lamaran pekerjaan, surat lamaran kerja ya, itu kan di atasnya kan ada tertera Brebes contohnya gitu ya Pak. Nah, saya kan dari Kabupaten Tegal, berarti nanti di atasnya juga tetap ganti Tegal apa tetap Brebes gitu Pak. Nah yang selanjutnya di situ pakai gelar SPD-nya apa nama saja. Itu 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu Ama ya, Amariskiana. Satu lagi pertanyaan, saya buka untuk Ibu Yayang Fatma. Yayang Fatma Ibu atau Bapak ini? Ibu. Oh Ibu, silakan Ibu Yayang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya menambahkan pertanyaan dari penanya sebelumnya ya Pak ya. Tadi berkaitan dengan surat lamaran, itu apakah nama kemudian gelar, atau kalau sudah sakti ditambahkan SPDGR begitu? Itu pertanyaan pertama di surat lamaran. Karena informasinya masih rancu Pak. Terus yang kedua, ada penanya sebelumnya mengenai penambahan profesi yang S1 plus profesi begitu kalau di web ketika kita mengisi DRH. Nah, berdasarkan grup teman-teman ya, atau grup di nasional itu mengatakan bagaimana katanya bisa kalau di inputnya itu S1 saja, tidak ada plus profesinya, tapi jurusannya itu pendidikan profesi guru begitu. Nah, itu apakah diperbolehkan atau nanti ada informasi selanjutnya dari BKD. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu mengenai poin ke-7. Itu kan kita disuruh membuat surat pernyataan tidak akan pindah. Nah, setelah saya lihat di web ketika mengisi DRH itu tidak ada kolom untuk mengupload bagian poin ke-7 itu. Apakah saya yang kurang teliti atau memang bagaimana? Mohon pencerahannya ya Pak ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hemsa. Iya, siap Mas Aris. Pertanyaan pertama dari Dokter Zakiah, nggih. Nggih. Ini untuk beberapa jabatan, contohnya ada dokter, kemudian perawat ahli, kemudian apoteker. Itu untuk riwayat pendidikan pilihnya S2 karena ini akan terkait dengan golongan untuk pengangkatan gitu nggih. Jadi S1-nya dicantumkan S-Ket, kemudian S2-nya pilih yang profesi dokternya. Gitu. Karena memang di pengumuman yang dipersyaratkan adalah kualifikasi pendidikannya itu adalah dokter umum gitu nggih. Saya pikir lebih baik kalau dua-duanya diunggah nggih, antara S1 dengan profesinya untuk yang dokter. Kemudian STR selama masih berlaku dan belum diperbarui untuk yang berlaku seumur hidup masih bisa dipakai Bu selama masih berlaku tadi nggih. Kemudian kapan mulai standby di Brebes? Jadi gini, proses pemberkasan dan penetapan NIP ini waktunya cukup panjang. Untuk Bapak Ibu menyelesaikan pemberkasan saja sampai tanggal 14 Januari.
setelah tanggal 14 Januari adalah giliran kami untuk melengkapi seluruh dokumen kelengkapan untuk usulan NIP, sekaligus juga memverifikasi berkas dari Bapak Ibu yang sudah diunggah melalui SSASN. Kami diberi kesempatan. Mohon kawan-kawan untuk mengaktifkan mikrofon. Oke. Ya, jadi tadi kami diberi kesempatan oleh BKN untuk menyelesaikan proses pengusulan NIP itu sampai dengan tanggal 13 Februari. Oke, itu masih proses administrasi. Nah, setelah itu kita menunggu proses verifikasi dan penetapan NIP dari BKN. Jadi saya pikir masih cukup panjang waktunya untuk kalau ditanya kapan mulai bekerja, ini masih cukup panjang karena tahapannya masih lumayan banyak gitu nggih. Nanti pada saatnya kapan harus standby, kapan harus mulai ada tahapan yang harus dilalui, pasti kami akan umumkan secara resmi, baik di web BKPSDMD dan juga di grup Telegram pemberkasan. Jadi kami harapkan seluruhnya bisa bergabung di grup Telegram, bisa secara aktif terlibat dalam diskusi juga gitu nggih. Selanjutnya ada Bu Amariskiana. Oke, domisili Tegal, membuat surat keterangan sehat di Rumah Sakit Dr. Susilo. Oke, Dr. Susilo, rumah sakit pemerintah, Ibu. Ya. Nggih. Saged Ibu, monggo dipersilakan. Alhamdulillah. Oke, kemudian surat lamaran menggunakan gelar atau tidak, gitu nggih? Nggih, Pak. Pakai gelar boleh. Jadi disamakan semuanya, surat lamaran, surat pernyataan pakai gelar, boleh, gitu nggih? Kemudian napa malih? Domisili, maksudnya yang dibahas di surat lamaran. Petunjuknya sudah ada di pengumuman, Bu, untuk surat lamaran, surat pernyataan ditulis sesuai domisili tinggalnya, Bu. Jadi benar tadi yang Ibu sampaikan, karena Ibu di Tegal, ditulis Tegal, kemudian tanggal berapa. Nggih, Pak, matur suwun, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yayang. Oke. Ini mohon diperhatikan teman-teman semua, nggih. Oke, sesuai ketentuan di SSASN untuk kelengkapan dokumen yang diunggah ada di buku petunjuknya, nggih. Jadi saya sampaikan dulu penggabungan dokumen di SSASN, nggih. 1, file surat pernyataan 5 poin ini nanti isinya adalah gabungan antara surat pernyataan 5 poin dengan surat pernyataan tidak mengajukan pindah tadi. Jadi 1 kemudian diunggah di sini. Kemudian file surat keterangan catatan kepolisian ini berdiri sendiri. SKCK diupload di sini. Kemudian file scan PDH juga nanti jangan lupa digabungkan yang lembar pertama dengan lembar-lembar berikutnya, jadikan satu file kemudian diunggah. Bukti pengalaman kerja juga silahkan diunggah. Kemudian file surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika, isinya adalah surat keterangan dari rumah sakit atau lembaga yang berhak mengeluarkan, disertai dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi minimal ada 2
halaman. Kemudian ada surat file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Jadi ini digabung antara jasmani dan rohani, digabungkan. Kemudian unggahan berikutnya ada file ijazah. Nah, ijazah ini satu bagi yang tenaga teknis berarti isinya hanya ijazah saja. Kemudian bagi tenaga kesehatan, ijazah digabung dengan STM. Apa langsung dijawab? Bagi tenaga guru yang mendapatkan afirmasi serdik, ijazah ditambah dengan serdik, jadikan satu file. Kemudian apabila dalam ijazahnya ada yang terdapat kesalahan penulisan nama, maka ijazah surat keterangan kesalahan penulisan nama juga diunggah dijadikan satu file dengan ijazahnya. Gitu nggih. Kemudian kalau bagi yang KTP dan ijazahnya terdapat perbedaan data, maka surat keterangan perbedaan data juga diunggah di file ijazah ini. Oke. Kemudian file transkrip nilai ini berdiri sendiri, surat lamaran juga nanti berdiri sendiri, pas foto juga berdiri sendiri. Jadi penggabungannya seperti itu tadi, nggih. Ada pertanyaan lain tadi Bu Yayang, barangkali saya terlewat Mas Arief. Mohon maaf Pak Hemsa. Izin menanyakan kembali tadi mengenai surat bebas narkotika ya. Itu kan tadi Pak Hemsa mengatakan minimal 2 lembar keterangan dan hasil lab. Nah, saya kebetulan sudah melakukan medical check up di RSUD. Itu suratnya hanya 1 lembar saja Pak. Bagaimana ya Pak? Tapi di situ memang ada misal narkoba negatif gitu, tapi hanya 1 lembar begitu Pak. Hanya 1 lembar, menyesuaikan dokumen yang memang diterbitkan oleh lembaganya. Jadi contoh kalau saya nggak salah ingat RSUD Dr. Susilo juga ini cuma 1 halaman gitu, benar gitu Bu Amariskiana nggih. Iya benar Pak, cuma 1. Nah, nggak apa-apa. Sepanjang dalam surat keterangannya memang dicantumkan hasil pemeriksaan laboratorium untuk parameter A, B, C, D, E, F. Sampai 6 poin ya. Begitu nggih. Oke, baik. Ini Pak yang belum terjawab di surat lamaran itu kan tadi SPD itu berarti dicantumkan ya nama kemudian SPD. Nah kalau serdik apakah juga dicantumkan? Karena di surat pernyataan 5 dan surat yang poin 7 itu SPD GR saya cantumkan gitu Pak. Apakah di surat lamaran juga GR-nya juga tercantum? Boleh, silahkan. Tetapi nanti untuk penggunaan gelar untuk profesinya nanti kita sama-sama menunggu apakah hasil verifikasi dari BKN tetap membolehkan penggunaan gelar itu atau tidak gitu nggih. Berarti ini saya tidak jangan mengupload dulu sebelum ada konfirmasi lagi gitu Pak atau bagaimana? Enggak apa-apa. Dicantumkan saja langsung ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sudah terjawab semua nggih dari ketiga pertanyaan tersebut. Iya, sebetulnya kita mau mau membahas tentang yang tadi teman-teman bertanya lewat chat nggih, tapi dari tadi memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman teknis. Sekarang gantian teknis. Persilakan untuk Ibu Weni Pujiastuti. Silakan Bu. Silakan. Ya, Ibu Weni Pujiastuti. Iya Pak, terima kasih. Mohon maaf. Nggih. Tadi pertanyaannya saya udah kejawab sama tapi itu tadi yang masalah perbedaan nama KTP sama ijazah. Kan ada surat keterangan dari kampus. Nah, itu kan harus diupload ya Pak ya. Jadi tadi uploadnya bersamaan dengan ijazah, surat keterangan dari kampus dan surat perbedaan. Jadi udah kejawab. Sama ini Pak,
surat pengalaman kerja kan ada yang diupload lagi. Itu pakai surat pengalaman SK mengabdi dari awal tahun sampai akhir tahun atau pakai surat yang waktu kita melamar CASN-nya? Gitu aja. Surat pengalaman kerjanya pakainya yang SK pertama kita kerja sampai akhir atau pakai surat pengalaman kerja yang waktu kita bikin untuk mendaftar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi, kami persilakan Ibu Maimunah. Terima kasih sebelumnya Bapak. Tadi cuma mau tanya itu terkait surat pengalaman kerja sama kayak tadi. Kan itu saya ngajar 3 tahun di sekolah yang sama. Itu surat pengalaman kerjanya yang diupload nopo nggih? Hanya itu saja. Terima kasih. Oke, silakan. Mau dibantu Bapak Agus, silakan Pak Agus. Silakan Bapak Agus Setio Wibowo, analis SDM aparatur BKP SDMD Kabupaten Brebes. Pertanyaan pertama dari Ibu siapa tadi? Ibu Weni. Ibu Weni terkait dengan perbedaan nama ya Bu? Iya, banyak sekali yang perbedaan nama ijazah sama KTP. Ya. Dan tadi sudah terjawab sama Pak Hebsa. Oh iya, pertanyaan keduanya? Yang keduanya, surat pengalaman kerjanya yang diupload itu, iya. Ya, yang berarti ya. Pertanyaannya sama dengan Ibu Maimunah, nggih. Satu jawaban. Silakan Pak Agus atau Pak Hemsa. Untuk dokumen pengalaman kerja, boleh saja menggunakan dokumen yang diupload pada saat pendaftaran gitu, nggih. Tentunya kalau melampirkan SK dan surat keterangan tadi itu akan lebih kuat gitu ya sebagai data dukung seperti itu mungkin Bu. Cekap? Cukup. Oke. Selanjutnya cukup nggih tadi Ibu Maimunah dan Ibu Weni ya? Cukup sekali. Ya, oke. Saya bacakan untuk teman-teman yang tadi live chat nih, pertanyaan lewat live chat. Yang pertama dari Ibu Arini, tenaga kesehatan, bertanya apakah untuk dokumen STR-nya dipindai gabung dengan ijazah? Dijawab Mas Hemsa. Oh, langsung. Iya. Ya, jadi untuk dokumen STR-nya nakes nih, untuk itu bisa digabung dengan ijazahnya. Jadi jawabannya iya, tentu saja. Selanjutnya kalau NPWP NE non efektif maksudnya itu ya, bagaimana? Silakan Pak Agus jawab. Pak Agus Setio Wibowo, analis SDM aparatur BKP SDMD Kabupaten Brebes. Halo, ya. Kalau untuk yang masalah PWP itu NE berarti kan dia non efektif. Non efektif itu kan berarti di bawah PPKP gitu. Kalau di bawah PPKP itu sebenarnya dia wajib untuk lapor setiap tahunnya. Tapi lebih baik dilaporkan dulu ke pajaknya untuk diaktifkan terlebih dulu. Nanti kalau misalnya sudah aktif, Bapak Ibu bisa menggunakan NPWP tersebut. Mungkin itu yang NPWP NE. Nah, kalau yang istri nanti pasti bertanya, misalkan suaminya punya NPWP tapi NE, nah istri gimana? Nah, kalau untuk istri itu kan sebenarnya induk NPWP-nya suami, tapi sebenarnya kalau di peraturan Dirjen Pajak itu wanita yang memiliki penghasilan dia wajib untuk membuat NPWP kalau dia belum gabung harta dengan suami. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang mau menggunakan NPWP sendiri dipersilakan di pajaknya, tinggal dibuat di kantor pajaknya nanti pakai NPWP tersebut. Pun nanti di berjalannya waktu, kalau misalkan memang Bapak Ibu mau menggabungkan harta dengan suami, NPWP tersebut bisa dilaporkan ke kami, diupdate di SDASN atau data Bapak Ibu sebagai GP3. Mungkin itu jawaban NPWP. Oke.
Terima kasih Bapak Agus. Selanjutnya ada pertanyaan yang mungkin sering berseliweran di grup ini. Bapak Imsa, tolong dijawab ya. Untuk orang tua kandung yang sudah meninggal dan sudah tidak ada nik dan nomor kakaknya, apa bisa diisi atau tidak? Silakan Pak Imsa. Dari SD Randega 01. Oke, untuk orang tua yang sudah meninggal tetap masuk, tetap dicantumkan pada daerah. Silahkan pada status hidupnya diisi meninggal dunia gitu. Nanti untuk nik dan kakaknya bisa dikosongkan. Gitu. Itu? Ya. Sekap itu tadi pertanyaan dari SD Randega 01 nggih. Saya buka lagi pertanyaan untuk Ibu Tuti Ernawati. Silakan Ibu. Ibu Tuti Ernawati masih berada bersama kami. Oke, kita skip ke Ibu, ya silakan Ibu Tuti. Silakan Ibu Tuti Ernawati. Oke Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan saya juga sudah terwakili sama peserta yang tadi sudah bertanya. Halo? Ayo, silakan. Ya mungkin tadi sudah terwakili sama peserta yang sudah bertanya sebelumnya, Bapak. Oke. Ya, berarti tidak bertanya, Bu. Apa ada pertanyaan lain? Berarti yang orang tua yang sudah meninggal itu untuk nik sama kakaknya itu dikosongkan ya, Pak? Ya, ya seperti itu. Sudah mungkin sudah terjawab ya? Yang, ya, sudah terjawab tadi sama peserta yang lain. Oke, terima kasih Ibu Tuti. Selanjutnya Bapak Otong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Otong, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya mau menanyakan terkait dengan MCU Pak. Kesannya tadi kami ngelacak, kami dari Puskesmas Bandung Sari Pak, ngelacak sampai tanggal 4 di RSUD itu sudah full. Untuk waktu akhir MCU itu sampai tanggal berapa Pak? Soalnya kok kesannya rebutan dan numpuk sampai tanggal 4. Ya, terus kami kalau MCU ke wilayah Walet atau Tegal boleh nggak Pak? Hari yang longgar gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Otong. Satu pertanyaan dari Bapak Adi Nakes. Silakan Pak Adi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, untuk pengisian akreditasi sekolah dasar sampai SMA, jika tidak ada akreditasinya bagaimana ya Pak? Kemudian untuk SKCK, di SKCK tersebut kan ada 2 nomor ya Pak ya, yang dicantumkan itu yang di bawah surat atau yang di pojok kanan atas. Soalnya di pengisian daerah itu singkat, jadi sedangkan yang di bawah kop surat itu panjang, jadi mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak Himsa, waktu sepenuhnya buat Anda. Oke, Pak Aris, pertanyaan dari Ibu Sinten tadi kan sudah terjawab nggih? Sudah terjawab. Oke, jadi langsung Pak Otong nggih, Pak. Selamat sore Pak Otong. Oke. Terkait jadwal pemeriksaan Pak. Oke, hari ini sebetulnya kami juga berharap tadi RSU bisa bergabung secara langsung di Pak. Informasi tadi yang disampaikan RSU bahwa nanti akan ada di-share link untuk pendaftaran Pak.
pendaftaran secara online, jadi antriannya secara online. Nah ini informasi terakhir tadi jam 2 kami komunikasi dengan RSUD Brebes akan nanti ada link baru untuk pendaftaran. Ya, teman-teman diminta untuk memantau melalui website RSUD. Nanti akan ada rilis informasi terkait proses pendaftaran untuk layanan pemeriksaan kesehatannya, Bapak Ibu. Jadi nanti diikuti saja informasinya di websitenya RSUD Brebes. Kemudian terkait batas waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, ini sampai dengan batas akhir penyelesaian DRH di tanggal 14 Januari masih bisa, Pak, sepanjang memang nanti tanggal 14 itu pastikan bahwa hasil surat keterangannya bisa terbit dan tepat waktu untuk diunggah melalui SSC-ASN. Itu nggih, Pak Otong nggih. Nggih. Kemudian terakhir dari Pak Adi nggih. Terkait pertanyaan apa, Mas Aris tadi? Oh, akreditasi. Akreditasi kalau memang SD sampai SMA belum ada akreditasi pada saat kelulusan, boleh dikosongi, Pak, nggak masalah. Kemudian masalah penomoran SKCK nggih. Ini contoh saja. Ini SKCK. Jadi yang dicantumkan adalah nomor yang di bawah logo Polri yang di tengah ini, yang panjang ini yang dicantumkan. Nomor SKCK yang di tengah. Itu nggih. Sekalian kita bahas di dokumen-dokumen lain. Ini banyak yang salah pada saat pencantuman program studi. Contoh ada pelamar guru bahasa Indonesia. Pada saat mendaftar yang bersangkutan menuliskan kualifikasi pendidikannya adalah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Padahal di ijazah nama prodinya seperti ini, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Maka pada saat pemeriksaan sekarang ini, di riwayat pendidikan, nama prodinya dituliskan sama persis dengan prodi yang tercantum pada ijazahnya. Jadi silahkan dicek pada riwayat pendidikan. Untuk riwayat pendidikan yang dijadikan dasar untuk pengangkatan harus disesuaikan dengan nama prodi yang tercantum pada ijazah. Jangan sampai nanti setelah turun SK komplain karena nama prodinya tidak sesuai. Gitu ya. Kemudian terkait penanggalan ijazah yang dicantumkan adalah tanggal di atas penandatanganan pejabat yang berwenang. Itu bukan tanggal lulus tetapi tanggal di atas penandatangannya. Itu. Kemudian untuk surat keterangan bebas narkoba yang digunakan nomor pada surat keterangannya, bukan nomor pada hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi yang digunakan hanya satu nomor yang di surat keterangan bebas narkoba. Sedangkan untuk surat keterangan jasmani dan rohani dicantumkan nomor surat keterangan sehat jasmani, kemudian spasi, garis miring, cantumkan nomor surat keterangan sehat rohaninya. Oke. Demikian juga untuk nama dokternya, cantumkan dua-duanya, nama dokternya saja tanpa ada gelarnya. Gitu. Ini untuk tadi masalah penomoran SKCK sekaligus pembahas penomoran dan
penulisan dokumen-dokumen yang lain. Mas Aris, saya izin mungkin baca-baca pertanyaan di chat ya Mas Aris. Monggo Pak, silakan Pak. Pertanyaan. Oke, dari Yuliana Didik Trinugroho. Pengisian saudara kandung jika sudah memiliki kakak tersendiri, apakah tetap ditambahkan? Tetap. Oke. Saudara kandung yang sudah pisah kakak tetap dicantumkan, tetap ditambahkan. Oke. Kemudian apa lagi? Oke, untuk NPWP apakah ada persyaratan untuk dilampirkan? Tidak, ya, silahkan dicermati lagi di pengumuman kami. Oke. Kemudian penggunaan materai silahkan, boleh menggunakan materai digital, boleh menggunakan materai tempel juga boleh. Ada yang terlewat Mas Aris atau sudah semua itu? Sebentar Pak. Untuk materai, tadi sudah ya. Yeah. Untuk, ini untuk scan dokumen apakah boleh pakai aplikasi scan atau harus khusus pakai alat scanner? Kami sangat sarankan menggunakan alat scanner, gitu ya. Jadi pastikan hasil pindainya terbaca dengan baik, tidak terpotong, gitu ya. Ini tinggal sedikit lagi Pak, tinggal satu langkah lagi Bapak Ibu. Kalau gagal hanya karena dokumennya tidak terbaca dengan baik, sayang sekali, gitu ya. Jadi ngalai, agak repot sedikit pakai alat scanner, gitu. Kemudian untuk formasi Pak, saya mau nanya. G. Yang resen dulu aja, yang resen dulu deh. Mungkin lanjut ke yang resen dulu untuk yang dulu. Monggo Mas Aris kembali lagi. Oke, tadi siapa? Ibu Dinda, Arsiparis Dinda. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa diperjelas Ibu Dinda? Ibu siapa? Ibu Dinda ya? Betul. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Iya, tidak terdengar Bu suaranya. Halo. Iya. Iya, putus-putus Bu. Kayak Om Ali ini putus-putus. Tidak, Pak. Ya, agak itu kurang jelas sih, tapi monggo silakan. Barangkali kami bisa mendengar. Tidak. Mohon maaf Ibu Dinda, tidak terdengar. Kami beri kesempatan untuk teman yang lain, nggih. Tapi nanti ya, atau mungkin Ibu bisa lewat live chat saja nanti. Ya, nanti kami bacakan live chatnya panjenengan.
Silakan Ibu Cucu terlebih dahulu. Ibu Dinda mohon dimatikan mikrofonnya. Silakan Ibu Cucu. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau menanyakan soal metode yang diunggah, dokumen untuk surat pengalaman kerja. Apakah itu yang diunggah pengalaman kerja yang waktu pas kita melamar atau yang terbaru, tanggal terbaru? Itu saja yang mau ditanyakan. Oke. Ibu Cucu kami bantu jawab nggih. Untuk surat pengalaman kerja yang diunggah boleh yang Ibu buat waktu pendaftaran nggih, pada saat pendaftaran, atau juga barangkali Ibu punya waktu untuk membuat yang lebih baru juga diperbolehkan. Jadi dibebaskan menurut hemat kami nggih. Jadi silakan bisa digunakan yang pada saat pendaftaran. Jika kepengen nggak repot, kalau kepengen sedikit berenergi ya berarti bikin yang baru lagi. Kira-kira seperti itu Ibu Cucu. Ya. Nggih. Pak. Nggih, sami-sami. Selanjutnya siapa lagi? Teman-teman kami beritahukan dulu nggih. Untuk kegiatan kali ini kita batasi sampai jam 16, Mas. Iya. Oke, kita batasi sampai jam 16 nggih, Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bisa panjenengan live lewat chat. Nanti kita akan akan kita jawab nggih, atau juga lewat grup Telegram. Nanti pertanyaan Bapak Ibu nanti kami rekap dan nanti kami jawab lewat grup Telegram. Kira-kira seperti itu nggih. Kalau yang tidak sempat kami jawab pada saat hari ini, kita batasi hanya sampai jam 16 nggih. Setuju ya teman-teman ya? Ya, selanjutnya Ibu Dwi Ika Angelia. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Patuh. Izin bertanya. Untuk riwayat kematian mertua, Bapak Ibu mertua kan tadi katanya hidup atau meninggal diisi. Kalau misalkan Bapak mertua sudah buat kakak baru dan tidak ada, tetap dimasukkan ibu mertuanya atau Bapak mertua saja? Gitu Pak. Ya. Ibu Dwi Ika Angela, saya pikir sudah dijawab tadi nggih. Untuk untuk mertua yang dimasukkan adalah nama orang tua kandung dari suami ibu. Ya. Misalkan dia sudah, misalkan beliau sudah menikah dengan orang lain pun, tetap yang dimasukkan adalah orang tua kandungnya gitu. Jadi tidak. Saya pikir sudah jelas jawaban ini nggih, kawan-kawan nggih. Enggak, ada lagi. tapi kan nik sama kakak. Gimana? Iya kan sudah buat kakak baru sendirian, cuma punya bapak mertua, ibunya nggak ada. Lah kalau ibu mertua dimasukkan itu nik sama nomor kakaknya gimana Pak? Om dan Om. Om dan Om. Ibunya masih ada maksudnya? Ibunya sudah meninggal, terus bapaknya sudah buat baru lagi. Iya. Kan berarti nggak ada ibu mertua di kakak tersebut. Berarti yang dimasukkan bapak mertua saja. Silakan Pak Imsa. Mohon izin Bu, jadi tadi lengkap Bu. Riwayat keluarga untuk mertua ditulis dua-duanya Bu, bapak mertua dan ibu mertua dicantumkan. Kalau ibu mertua sudah meninggal, pada status hidupnya dipilih yang meninggal dunia sehingga nik dan kakaknya bisa dikosongkan Bu. Itu. Iya. Tapi niknya sih Pak sama nomor kakaknya berarti ikut lama. Kalau ibu tulis status hidupnya, pilih status hidupnya itu meninggal dunia. Jadi nik dan kakaknya bisa dikosongkan. Iya. Paham ya Ibu? Oke, selanjutnya Bapak Miswar Pamungkas. Silakan Pak.
Halo, assalamualaikum Bapak. Mohon Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. di surat keterangan SKCK itu ditulisnya itu pengusulan NI P3K. Padahal dari surat edaran kan tulisannya itu persyaratan usul NI P3K. Apakah perlu diganti berhubung antrian yang luar biasa Bapak? Matur nuwun. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu Dayah. Silakan Bu. Iya, Assalamualaikum. Izin bertanya Pak, yang transkrip nilai itu yang dikumpulkan untuk pendidikan terakhir atau yang pendidikan profesi itu perlu dicantumkan atau gimana, atau yang diwajibkan pendidikan terakhir saja Pak? Ya, itu pertanyaannya. Terima kasih Pak. Satu lagi ya. Ibu Dinda bisa itu atau belum? Sudah bisa bergabung? Pak, saya Pak. Mana? Ya Pak. Ya, silakan. Saya mau menambahkan, boleh nggak Pak? Oh ya, silakan. Ya, untuk yang tadi yang masalah mertua ya, berarti yang dicantumkan mertua kandung saja ya, walaupun mertua sudah menikah lagi itu udah cukup saja. Iya, sudah jelas kalau itu nggih. Iya. Boleh saya bertanya Bapak? Siapa? Atas nama Bapak, siapa? izin bertanya, Bapak sudah angkat tangan, sudah raise Ya, hand. ini yang angkat tangan banyak Pak, sekali. saya angkat tangan. Novi, Ya. Bapak. Oke. Tanya Bapak. Bapak Ibu tenang dulu. Bapak Ibu tenang dulu. Ya, kita jawab dulu pertanyaan yang tadi nggih dari Bapak Miswar terkait SKCK yang menerangkan keterangan pengusulan NI P3K. Silakan Pak Agus Setio Wibowo. Untuk yang SKCK, kalau untuk keterangannya salah, untuk menghindari kesalahan dokumentasi, kita sarankan untuk diubah Pak. Jadi ada effort yang lebih, Bapak harus bikin ulang dan sesuaikan untuk persyaratannya sesuai dengan tipe pengumuman. Mungkin itu Pak. Iya. Diubah berarti. Iya. Oke, untuk Bapak